Jam 18.25, ini dia unit yang akan kita naikin adalah 27 Trans dengan nickname Odi. Sepertinya lumayan pas pilihan kali ini karena langsung depan pantry. Jam 22.42 kita sampai di rumah makan Duta Mas 3 di Ngawi. Jadi menu makan malam kita hari ini adalah rawon. Tapi rawonnya agak sedikit beda nih, kayak rawon Jawa Timur. Dia agak merah. Terus minumnya ya pasti teh hangat. Ya udah, kita makan dulu. Habis itu kita lanjut, kayaknya mau tidur. Oke? Jam 23 atau jam 11 malam gue baru aja selesai servis makan. So far puas banget naik 27 Trans. Nggak berasa sih, cepet banget. Karena jam 7 kurang 5 menit bus ini berangkat dari garasinya. Dan jam 11 kurang udah nyampe di Ngawi, di daerah Ngawi. Habis ini kayaknya gue mau langsung tidur. Karena harusnya sih bisa dapat liga malam ya di Kali Kangkung ya. Mengingat ini malam Sabtu, masih jam segini. Kalau misalkan kalian ingat di Instagram gua, kita tuh pernah dapat coveran manis dari 27 Trans juga, tapi yang ke arah Bandung, Malang Bandung. Waktu itu kalau nggak salah nickname-nya Besla. Kayaknya gua masih ada cuplikan waktu pas di Trans Jawa ya. Kita lihat tampilannya si 27 Trans, si Odin ini. Sambil nunggu Arif selesai, kita sebat-sebat dulu sambil nungguin. Karena ini juga lagi dibersihin unitnya di dalam sama krunya. Jadi ketika lagi cleaning, kita dilarang masuk ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kalau gitu kita lanjutin perjalanan. Rip. Kan termasuk perdana nih, nyobain 2 akap yang berbeda dalam satu kali trip. Kalau kemarin kan udah nyobain City Trans, sekarang 27 Trans. Yang paling beda apa yang lo rasain? Yang paling beda tentunya makannya. Kalau yang City Trans kan dari awal kita pas naik langsung dikasih menu kan, suruh pilih. Itu kalau yang 27 Trans kita langsung tinggal milih di tempatnya mau makan apa, cuma satu menu aja. Itu yang beda. Terus yang kedua ya ini seat yang kita dapat. Kalau kemarin kan kita dapatnya yang depannya masih ada kursinya juga kan gitu. Kalau ini kita benar-benar full kayak gini, cuma itu tadi depannya kita nggak ada colokan juga, nggak ada tempat botol kayak yang lain. Terus tapi kita langsung depan mini pantry gini, itu lebih enak. Kursinya lebih enak mana? City Trans atau 27? So far dua-duanya nyaman sih menurut gua. Nggak bisa di head to head berarti? Ya nggak tahu kalau yang lain. Kalau gue sih menurut gua ya, yang awam ya nyaman-nyaman aja sih. Berarti kalau makan lo lebih milih City Trans? Kalau gue ya Oke. gitu. Beda harganya, Tapi snacknya lebih banyak kan ini 27 Trans. tuh. Jadi lu nggak usah khawatir kalau tengah malam lapar. Betul. Karena yang kemarin gue City Trans kurang, snacknya udah habis duluan. Belum nyampe tengah malam udah habis. Gitu. Kalau ini gue masih sisa, masih banyak. Oke. Gitu. Padahal ada mie gelas di pantry. Ya, jadi kalau misalkan masih lapar ada mie gelas atau mau ngopi ngeteh masih ada. Jadi mini pantry di atas sama yang di bawah ada. Badan lu kecil, perut lu gede ya? Nah betul, saya doyan ngemil aja. Apaan lu yang ngemil mie gelas? Itu kan ngemil. Kayaknya gue rasa sih kalau masalah cepet sih 27 Trans lebih cepet ya rasanya. Oh iya. Karena dari Malang kan tadi kita jam 7 kurang. Ini di Ngawi jam 22.42. Let's say berarti 3 jam setengah udah nyampe Ngawi Solo. Cepet lah. Gue kemarin Solo Ngawi Surabaya tuh 5 jam mobil. Ya mobil sih sedan sih pakai 90s.
Ya beda sih, itu 1.600, ini 11.000. Nah buat suspensi, kita kan naik di double decker nih. Gue sih jujur ngerasa nggak mual, nggak apa sih, nggak ngerasa goncang, suspensinya enak, kedap, cabinnya kedap. Kebetulan saya nggak ngerasa itu ya, karena saya tidur. Karena saya tidur. Mungkin saking nyamannya, saya sampai terlelap tidur. Bisa. Iya, lu termasuk cepet lu tidurnya lu. Iya, karena ngantuk banget gitu. Dan Masuk Surabaya udah tidur dia tadi. iya pak, iya pas masuk Surabaya gue udah tidur sih tadi. Nggak tahu ya, menurut gue nggak nyaman aja. Gue tidur juga nggak ngerasa keganggu sama suspensinya. Nggak ngerasa keganggu sama suara diesel gue juga. Enggak sih kebetulan, lebih turbo sih. Ya udah, kita lanjutin perjalanannya. Jam 23.37 kita bergerak meninggalkan rumah makan Duta Mas 3. Ini lampu cabin udah mulai dimatiin. Kita lanjut perjalanan. Sepertinya akan lanjut tidur. Pagi aja Tidur. tapi yang lain di itu 20 Kita udah pada sekolah. Oke. Lanjut tidur kali ya. Nah, kalau kalian penasaran gimana kamar mandinya 27 Trans, sederhana aja. Kayak gini. Ini ada kompartemen buat naruh barang. Terus ini ada AC, ada kaca. Udah, gitu doang. Toiletnya sini. Dan ini cuman buat buang air kecil, alias cuma buat ngencing aja. Ada wastafel, ada showernya di sini. Udah, mumpung inget, sekalian ke kamar mandi buat ngasih lihat ke kalian toiletnya seperti apa. Sedikit tambahan buat teman-teman kalau ngerasa terutama ya buat kaum perempuan, kalau ngerasa di bus itu takut kenapa-kenapa, kalian gak usah khawatir. Kayak di 27 Trans itu di situ tuh ada CCTV yang itu akan nyambung ke bagian driver sama di belakang. Tuh. Mana sih? Nah. Ini ada CCTV 2, jadi kalian gak usah khawatir. Sebenarnya waktu itu gue lihat di konten siapa ya, kalau misalkan posisi bis lagi berhenti dan lagi dibersihin, itu tuh sebetulnya penumpang dilarang buat naik sampai krunya yang ngizinin gitu, karena takut kejadian hal-hal yang tidak terduga gitu. So far trip kali ini lumayan enjoy, gue lumayan bisa menikmati. Apakah nextnya kita cobain PO bis yang lain dan kita coba explore di kota-kota tersebut, ada makanan apa yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang itu sebetulnya belum kejadian di channel gua. Karena setiap kali ke Malang pasti ada kerjaan dan cuman punya waktu let's say 12 sampai 10 jam, yang itu belum dipotong-potong. Kayak tadi pagi kita nganterin motor jam berapa Pak? Keluar rumah jam 8:30 ya? Iya. Keluar rumah 8:30, nyampe rumah lagi jam 2. Terus ya gue jengukin temen gue yang lagi sakit. Terus balik jam 4. Terus jalan dari rumah tadi 4:30, nyampe garasinya 27 Trans jam 5:30. Jadi itu adalah konten yang belum terrealisasi, karena saya punya beberapa inceran makanan di Malang yang gua rasa kalau kalian ke Malang, kalian wajib cobain. Kira-kira perlu nggak, atau kalian penasaran nggak makanan apa sih yang gue maksud? Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngeh kalau di video gue kali ini ada beberapa kali salah penyebutan. Ya maklum ya guys, namanya pertama kali nyobain konten
naik transportasi dan langsung bus. Mohon dimaafkan kalau ada beberapa salah penyebutan di informasi video kali ini. Sebelum lanjut, gue mau kasih sedikit review gimana rasanya pertama kali naik double decker dari 27 Trans yang bernama Odin ini. Pertama, untuk masalah ketepatan waktu, kalau dari secara tiket di Traveloka gue berangkat jam 7 malam, sedangkan kita berangkat di jam 18.55. Jadwal bis dengan nickname Odin ini lebih cepat 5 menit dibandingkan jadwalnya. So far menurut gue itu nilai plus. Kedua, untuk masalah tempat tunggu atau bisa dikatakan garasi dari 27 Trans yang ada di Singosari ini menurut gue nyaman banget. Selain tempat duduknya banyak, tempat chargernya juga banyak, dan di atas kita juga bisa sekalian cuci mata alias lihat-lihat merchandise dari 27 Trans yang bernama Inspired. Kalau misalkan kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek aja di episode sebelumnya. Lanjut, gimana rasanya naik Volvo B11R? Ini adalah pertama kalinya gue naik Volvo B11R double decker. Jujur ini tidak expect sama sekali, karena ternyata untuk di tol Trans Jawa dengan karakter yang kita tahu seperti apa jalanannya, ini bener-bener gak berasa banget. Ini membuktikan bahwa Volvo B11R walaupun duduk di bagian dek atas, ini masih nyaman banget. Cuman gak tahu ya kalau misalkan nanti kita compare dengan chassis bus yang lainnya. Semoga ada kesempatan gue bisa nyobain chassis bus yang lainnya. Terus untuk masalah servis makan, kalian di rumah makan Duta 3 itu gak cuman ada menu rawon, ada bakso dan lain-lain. Untuk detailnya kalian juga bisa cek di episode 1 yang udah gue upload di video sebelumnya. Untuk pilihan rawonnya menurut gue enak, porsinya pas jadi gak terlalu kenyang. Pilihan pas banget kalau misalkan setelah selesai makan ini mau langsung tidur. Ya sebenarnya tidak direkomendasikan ya habis makan tidur. Cuman karena sebelumnya habis motoran di Bromo, habis terabasan di Bromo, habis main pasir, bahkan jatuh di Bromo, rasanya habis makan nih langsung pengen tidur. Dan terbukti bangun-bangun udah di tol Cikampek. Kurang lebih hampir 13 jam perjalanan menggunakan bis dari 27 Trans yang bernama Odin ini. So far harga 390 yang gue keluarin untuk dek bagian atas di kelas eksekutif worth it banget. Terutama untuk bagian charger dan juga snack. Ini sangat-sangat mendukung banget buat kalian yang perjalanan jauh. Karena di bagian kursi kalian juga dapat colokan charger. Jadi nggak cuma di bagian atas atau di dekat AC aja nih buat kalian ngecas HP. Tapi di bagian kursi kalian juga dapat. Artinya kalau misalkan kalian mau tidur sambil ngecas HP itu masih aman. Cuman harus hati-hati ya tetap. Masalah safety 27 Trans ini juga aman banget karena di bagian atas itu ada 3 CCTV yang bakalan mantau. Jadi kalian gak usah takut nih kalau misalkan naik bis takut barang kalian hilang atau kenapa-napa. Karena di 27 Trans ini udah ada 3 CCTV di bagian atas. Kalau misalkan dari teman-teman ada pengalaman apa nih seputar 27 Trans? Mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan di episode 2 kali ini. Kalau misalkan kalian ada masukan atau ada saran untuk gue konten kedepannya seperti apa, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Gue sangat open banget terhadap saran-saran dari teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa diterima ya. Tepat jam 8 pagi sudah sampai di Pasar Rebo di Lotte Mart buat 27 Trans. Thank you banget. Jadi dengan sampainya di Jakarta, akhirnya kita tutup perjalanan Malang Jakarta menggunakan 27 Trans Odin ini sampai di sini. Jadi kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.